Anda kembali di MNC News Now, pemirsa. Bayi berusia 10 bulan yang dirawat di RSUD Sutomo, Surabaya diduga terjangkit hepatitis akut. Kondisi bayi tersebut mengalami sakit kuning akut dan masih dalam perawatan tim medis. Direktur RSUD Dr. Sutomo Surabaya akhirnya memastikan satu pasien bayi yang saat ini menjalani perawatan di RSUD tidak mengidap penyakit hepatitis misterius. Pasien bayi berusia 10 bulan yang kini dirawat hanya mengidap penyakit kuning akut atau sindrom jaundice. Kepastian tersebut didapat berdasarkan uji klinis pihak rumah sakit. Pasien bayi tersebut saat ini kondisinya terus membaik dan sudah tidak berada di ruang isolasi khusus. Tapi kalau pasien-pasien hepatitis, gejala hepatitis kan memang yang Sutomo makanya berusukan ya. Jadi yang kemarin yang 10 bulan juga bukan hepatitis yang dimaksud bahwa unknown origin itu. Ternyata ada penyebab lain jaundice-nya. Bukan hepatitis yang dimaksud. Pihak rumah sakit juga memastikan hingga saat ini belum ditemukan adanya pasien suspek hepatitis akut misterius di RSUD Dr. Sutomo. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira melaporkan. Seorang anak di Tulung Agung meninggal dunia diduga akibat hepatitis akut. Untuk memastikan penyakit korban, Dinas Kesehatan mengirimkan sampel ke laboratorium Kementerian Kesehatan. Diduga kasus hepatitis akut telah ditemukan di Tulung Agung, Jawa Timur. Pada Jumat malam, 6 Mei lalu, seorang anak berusia 7 tahun meninggal di Rumah Sakit Dr. Iskak Tulung Agung. Korban terindikasi mengalami hepatitis akut yang belum diketahui penyebabnya. Diketahui, 4 hari sebelum meninggal, korban mengalami gejala demam, mual, muntah, serta kulit menguning. Korban sempat dirawat di sebuah rumah sakit swasta, namun kondisinya terus menurun, sehingga korban dirujuk ke RSUD Dr. Iskak hingga akhirnya meninggal. Karena petugas medis tidak menemukan jenis hepatitis yang dialami, maka Dinas Kesehatan Tulung Agung mengirimkan sampel korban, antara lain darah, feses, dan urin korban ke laboratorium Kementerian Kesehatan. Itu masih perlu dipastikan di Kementerian Kesehatan. Jadi sampel kita kirim ke sana, baik itu darah, urin, dan lain sebagainya kita kirim ke sana. Tidak perlu berspekulasi yang bermacam-macam karena memang belum dipastikan apakah itu sama seperti yang terjadi di negara-negara lain. Pasca temuan kasus yang diduga hepatitis akut ini, Dinkes Tulung Agung bergegas melakukan penelitian epidemiologi di lingkungan rumah korban. Hasilnya, tidak menemukan warga yang mengalami gejala serupa dengan yang dialami korban. Dari Tulung Agung, Jawa Timur, Anang Agus Faisal melaporkan. Ya, kasus hepatitis akut misterius di sejumlah daerah termasuk Jakarta kian meningkat. Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI mendesak pemerintah mengkaji ulang penerapan pembelajaran tatap muka di sekolah. Komisi Perlindungan Anak Indonesia menyoroti isu adanya penyakit hepatitis akut yang menyerang anak-anak di sejumlah wilayah Indonesia. KPAI mendesak pemerintah segera mengkaji ulang penerapan PTM 100% guna menghindari penyebarannya yang kian meningkat. KPAI juga menyoroti surat keputusan bersama atau SKB 4 Menteri yang mengizinkan kantin sekolah dibuka dengan kapasitas pengunjung 75%. Mengingat hepatitis akut misterius menyasar anak-anak dan mudah menular melalui saluran pernafasan dan pencernaan. Karena tadi kantin itu menjadi tempat penularan, potensi maksud saya menular melalui saluran pernafasan ketika anak buka masker, ngobrol pada saat makan. Kedua, melalui saluran pencernaan, yaitu berasal dari makanan. Nah, untuk melindungi anak-anak dan untuk melakukan pencegahan, daripada ngobati kan lebih baik mencegah. Maka seharusnya pada masa hepatitis akut ini masih dalam proses istilahnya uji klinis yang dilakukan oleh Kemenkes, semestinya kita melakukan tindakan pencegahan dulu, yaitu tidak membuka kantin. KPAI menghimbau kepada orang tua untuk lebih disiplin lagi menerapkan pola hidup bersih dan sehat pada anak-anak. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.
Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo mengapresiasi Pemkab Boyolali yang cepat tanggap dengan permasalahan penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak. Mentan memastikan wabah penyakit mulut dan kuku tidak mempengaruhi pasokan ternak untuk kurban Hari Raya Idul Adha. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo meninjau langsung belasan sapi milik peternak di Desa Singosari, Kecamatan Mojosongo, Boyolali, Jawa Tengah yang terjangkit penyakit wabah PMK. Mentan berdialog dengan pemilik sapi dan sejumlah dokter hewan yang tengah melakukan pemeriksaan. Mentan mengapresiasi Pemkab Boyolali yang cepat tanggap dengan permasalahan PMK. Saat ini sapi yang terjangkit wabah PMK sudah membaik. Saya berharap tentu saja PMK hadir, tapi kita tidak boleh panik berlebihan. Kita tetap meningkatkan kewaspadaan. Ada instruksi kita untuk semua jajaran Dirjen Peternakan dengan tentu provinsi dan kabupaten untuk siaga 1 14 hari untuk mempersiapkan semua langkah yang terbaik. Mencegah penyebaran wabah PMK, Dinas Peternakan dan Perikanan Boyolali, Jawa Tengah melakukan penyemprotan disinfektan di lingkungan Pasar Hewan Jelok Cepogo. Selain penyemprotan, Disnakan juga melakukan pemantauan secara ketat sapi yang masuk ke pasar hewan. Pedagang diharap berhati-hati dengan sapi yang masuk dari luar daerah. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, iNews melaporkan. Ya, selain di Pulau Jawa, penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan ternak meluas sampai ke Nusa Tenggara Barat. Dan untuk mencegah penularan PMK, Pemda Lombok Timur menutup sementara pasar hewan dan sejumlah kandang kolektif. Kandang kolektif Al-Muhlisin di Desa Bagik Nyala Santri, Kecamatan Aikmel, Lombok Timur ini ditutup sementara sejak Kamis kemarin. Penutupan dilakukan setelah diketahui 43 ekor sapi terpapar penyakit mulut dan kuku. Sampai saat ini, tercatat sebanyak 337 sapi di Lombok Timur dilaporkan terjangkit PMK dan 115 diantaranya sudah sembuh dan 4 dipotong paksa. Pemda setempat menutup sejumlah kandang kolektif dan pasar hewan hingga 3 pekan ke depan untuk mencegah penyebaran virus ini. Ya, sebenarnya kan penyakit hewan ini mirip dengan manusia yang menular untuk menjaga penularan. Karena kalau pasar hewan dibuka dalam situasi pandemi seperti ini, dikhawatirkan ternak kita ini akan cepat tertular. Alhamdulillah kan antisipatif, responsif dari Dinas Peternakan sudah mengobati langsung karantina semua sapi-sapi di kandangnya. Petugas terus memantau sejumlah kandang kolektif dan mengambil sampel liur sapi yang diduga terjangkit penyakit mulut dan kaki. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Pemirsa, harga sejumlah komoditas bahan pokok di sejumlah pasar bergerak turun. Di Pasar Mayastik, Jakarta Selatan, harga daging sapi dan daging kambing turun Rp10.000. Pemirsa, sejumlah komoditas bahan pokok sudah mulai mengalami penurunan atau bergerak turun. Salah satunya terpantau di Pasar Mayastik, Jakarta Selatan. Berdasarkan konfirmasi kami kepada para pedagang, untuk komoditas daging sapi, contohnya sudah mengalami penurunan dari yang sebelumnya berada di angka Rp170.000, kini sudah dijual berada di angka Rp160.000. Artinya terjadi penurunan sebanyak Rp10.000. Kendati demikian, memang dari pedagang menyebutkan jika untuk daging sapi belum mengalami harga yang normal. Sebab harga normal ini berada di angka Rp150.000 per kilogramnya. Sementara untuk daging kambing sendiri ini berada di angka Rp160.000 sebelumnya dan turun sebanyak Rp10.000 menjadi Rp150.000 per kilogramnya. Kendati demikian, dari pedagang menyebutkan jika harga ini sudah terbilang normal, yakni untuk daging kambing. Kemudian tadi berdasarkan konfirmasi kami juga kepada para pedagang, untuk omset maupun pendapatan masih mengalami penurunan hampir 40%, baik ketika lebaran maupun pasca lebaran. Dari pedagang berharap agar pemerintah intervensi terkait dari kenaikan maupun tidak stabilnya harga daging sapi maupun daging kambing. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Edi Nugroho, Novan Dwi Kusuma, iNews melaporkan.
Ya pemirsa, sejak tanggal 28 April lalu, pemerintah secara resmi melarang ekspor CPO atau bahan baku minyak sawit ke luar negeri. Kebijakan ini diambil untuk memastikan ketersediaan stok minyak goreng dalam negeri, khususnya jenis curah, ada di pasaran. Namun apakah saat ini minyak goreng curah mudah didapat? Berikut penelusuran reporter kami Ardian Syah dan juru kamera Irian Syah di beberapa pasar di Jakarta Selatan. Beberapa waktu yang lalu pemerintah secara resmi melarang ekspor bahan baku minyak goreng atau CPO. Harapannya untuk memastikan bahwa minyak goreng di pasaran stoknya melimpah. Untuk mengetahui seperti apa stok ketersediaan minyak goreng di pasar, ikuti penelusuran kami. Nggak jual minyak curah Pak ya? Kosong ya berarti ya? Nggak pernah jual gitu. Memang nggak pernah jual Pak ya? Makasih Pak ya. Minyak goreng curah ada? Kosong. Kosong, nggak jual memang. Nggak jual. Hasil temuan kami di Pasar Tebet Jakarta Selatan bahwa memang pedagang tidak menjual minyak goreng curah. Hal itu didasari oleh stok yang susah didapat dan juga keuntungan yang tipis membuat pedagang lebih memilih menjual minyak goreng kemasan premium. Untuk mencari keberadaan minyak goreng curah, ikuti penelusuran kami di pasar tradisional lainnya. Jika di Pasar Tebet, Jakarta Selatan tidak ada yang menjual minyak goreng curah, bagaimana di Pasar Mampang Perapatan? Ikuti penelusuran kami. Bu, ada minyak curah nggak, Bu? Kosong ya? Makasih, Bu ya. Halo, Bu. Siang, Bu. Ibu. Bu, mau nanya, stok minyak gorengnya gimana, Bu? Aman apa enggak, Bu? Ya, ini termasuk habis lebaran termasuk aman juga ya, nggak terlalu sulit. Kalau menjelang lebaran tuh agak susah minyak, terus habis lebaran 1 minggu itu susah. Tapi ini sudah mulai ada, rada gampang. Ya. Untuk harganya sendiri, Bu, berapa, Bu, Ibu jual dan Ibu dapat ini dari distributor? Dari distributor saya dihargain 250 per jerigen isi 16 kilo harga kemarin. Kalau hari ini kita belum masuk sih ya, baru belanja tapi belum nyampe, jadi harganya berapa nggak ngerti. 20.000 per kilo. Iya, iya. Terima kasih, Bu ya. Nah, dengan harga 20.000 hingga 22.000 per kilogram, bagaimana tanggapan masyarakat? Bu, permisi, Bu. Ya. Lagi beli minyak curah? Aku beli emping. Kalau minyak curah di rumah. Ya ada pelanggan, iya. Gimana, Bu? Stoknya aman nggak nih di pedagang? Kayaknya stoknya aman deh, udah mulai banyak tuh kelihatan. Untuk harganya gimana, Bu? Harganya ya mudah-mudahan turunin ya. Masih mahal ya? Masih 22. Iya. Berat juga ya berarti? Berat. Siap. Makasih, Bu ya. Iya. Hasil temuan kami di Pasar Mampang Perapatan berbeda jika dibandingkan dengan Pasar Tebet. Di Pasar Mampang Perapatan, stok minyak goreng curah terbilang aman, namun harga jualnya memang masih di atas anjuran pemerintah. Seperti apa temuan kami untuk ketersediaan minyak goreng curah di tempat lain? Saksikan besok, tetap di iNews Siang.